Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Safari. Saya dari jurusan Manajemen Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tentang konsep dasar akuntansi pajak. Yang mana akuntansi pajak itu merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Kemudian ada teori akuntansi. Pajak merupakan peralatan logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Adapun lembaga-lembaga yang membuat akuntansi pajak itu yaitu ada undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan keputusan direktoral jenderal pajak. Kemudian jadi kalau misal ada perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi perpajakan di perusahaannya akan dikenakan sanksi begitu. Adapun hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial, kita harus tahu dulu gitu. Apa arti dari akuntansi komersial? Yang pertama itu yaitu akuntansi komersial, yaitu menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Yang kedua, pajak, yaitu menyajikan akuntansi pajak, yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain yang berkaitan dengan pajak suatu perusahaan gitu. Adapun selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pajak. Yang pertama itu ada kesatuan pajak. Jadi prinsip pajak itu harus memiliki satu kesatuan di mana harta, kewajiban, modal, dan penghasilan, biaya penjualan dan pembelian wajib pajak itu harus memiliki satu kesatuan akuntansi yang namanya itu pembukuan. Yang kedua itu ada kesinambungan, yaitu data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak itu harus disimpan di Indonesia sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi ada keterkaitannya nih antara wajib pajak dengan pemeriksa pajaknya gitu. Terus ada harga pertukaran yang objektif, yaitu Direktoral Jenderal Pajak itu berwenang menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan sebagai modal untuk menghitung besarnya wajib pajak bagi PKP bagi wajib pajak. Begitu. Jadinya artinya itu apa? Direktoral Jenderal Pajak itu memiliki hak untuk menentukan besarnya tarif PKP, penghasilan kena pajak atas wajib pajak tersebut. Terus yang keempat itu ada konsistensi, di mana konsistensi ini pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten gitu. Terus yang kelima itu ada konservatif, yaitu akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi akuntansi pajak. Yang pertama itu fungsi kuantitatif, di mana fungsi kuantitatif ini menunjukkan kepada jumlah angka yang disajikan. Laporan keuangan yang memuat perhitungan. Jadi kuantitatif itu ada perhitungan menyajikan angka, tabel berupa tabel grafik dalam perpajakan dan akan digunakan untuk pengambil keputusan. Jadi fungsinya itu mengolah data kuantitatif itu intinya itu kayak laporannya itu dalam bentuk penyajian, perhitungan ataupun dalam bentuk tabel atau grafik untuk mengambil suatu keputusan dari setiap perusahaan. Kemudian itu juga ada konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak, di mana itu terdapat dua. Yang pertama itu adalah accrual basis, yaitu pada saat terjadinya transaksi atau secara aktual, nyata, kejadian nyata gitu, dapat dilaporkan pada periode tersebut. Yang kemudian itu ada going concern atau dapat mengasumsikan aktivitas perusahaan dapat berjalan secara terus-menerus. Jadinya going concern itu adalah konsep dasar penyajian akuntansi yang istilahnya tuh
konsepnya tuh continue, jadi untuk terus menerus itu. Tujuannya itu untuk menghasilkan informasi sebagai bahan menghitung PKP terutama dalam sistem self assessment sebagai peraturan jawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang bagi setiap wajib pajak. Yang kedua itu ada tujuan akuntansi pajak itu ada yang kedua itu tujuan kualitatif. Kualitatif itu yang pertama itu ada relevan. Di mana relevan ini menuju pada dapat digunakannya untuk menghitung besarnya PKP bagi PKP dan besarnya pajak terutang bagi wajib pajak. Yang kedua itu ada dapat dimengerti. Di mana dapat dimengerti ini bertujuan untuk mengikuti ketentuan penyajian agar mengikuti ketentuan yang disajikan agar semuanya itu dapat dipahami dengan mudah gitu. Terus yang ketiga itu ada daya uji, di mana catatan yang dihasilkan dalam menghitung PKP oleh wajib pajak itu akan menghasilkan angka yang sama bila dihitung oleh fiskus lah, supaya tidak terjadinya kesalahan dalam pencatatan di antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.